Assalamualaikum sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit teori tentang budidaya jagung manis, mulai dari pemilihan benih, kemudian pemeliharaan sampai ke panen dan pasca panen. Jagung manis atau bahasa latinnya Zaimai sacrata merupakan yang sering kita konsumsi. Semua kita tahu tentang jagung manis. Biasa digunakan untuk jagung rebus ataupun jagung bakar. Memang budidaya jagung manis perlu perawatan khusus sebab jagung manis ini lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit dibandingkan dengan jagung biasa. Tetapi jika budidaya jagung manis dilakukan dengan baik dan perawatannya yang intensif, maka akan menghasilkan panen yang lebih optimal. Syarat tumbuh dari jagung ini secara umum kita di iklim yang di Indonesia ini umumnya memiliki syarat tumbuh yang sesuai untuk tanaman jagung manis ini. Secara teori, curah hujan untuk syarat tumbuh jagung manis ini antara 85 sampai 200 mm per bulan. Kemudian matahari yang cukup menyinari tanaman jagung kita ini, artinya tidak dinaungi dengan pepohonan yang lain. Suhu optimal antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian pH tanah antara 5,6 sampai 7,5. Area yang datar itu lebih baik dari daerah yang memiliki kemiringan. Kemudian ketinggian lahan atau ketinggian lokasi antara 50 sampai 450 di atas permukaan laut. Beberapa tahap budidaya, yaitu mulai dari menyiapkan benih, pengolahan lahan, penanaman, kemudian pemeliharaan tanaman, hingga panen dan pasca panen. Yang pertama, menyiapkan benih. Benih adalah bakal daripada tanaman yang ini sangat menentukan terhadap pertumbuhan tanaman dan juga menentukan terhadap hasil atau panen yang akan dicapai. Sebaiknya benih yang kita gunakan itu yang benih unggul atau bersertifikat. Kemudian daya tumbuh bisa lebih di atas 90%. Mempunyai potensi yang lebih tinggi, kemudian tahan terhadap hama dan penyakit, dan mempunyai tingkat keseragaman tanaman yang tinggi. Ini di antara beberapa syarat benih, sehingga dari benih yang kita gunakan ini, benih yang baik, benih yang unggul, maka dengan kemungkinan besar hasil yang dicapai juga akan lebih maksimal. Selanjutnya, pengolahan lahan. Ini sama seperti tanaman-tanaman lain, di antaranya lahan harus dibajak terlebih dahulu, kemudian bila perlu buat bedengannya dengan ukuran sekitar 1 meter, tingginya 20-30 cm, kemudian jarak antar bedengan sekitar 30 cm. Satu bedengan bisa ditanam 2 larikan atau 1 larikan. Kemudian pembuatan saluran drainase juga perlu dibuat di lahan kita ini, di lahan pertanian, terutama daerah-daerah yang mudah tergenang ketika hujan. Kemudian pastikan pH tanah sesuai. Apabila terlalu asam, maka perlu ditambahkan kapur dolomit untuk meningkatkan kadar pH. Kemudian yang juga sangat penting yaitu pemberian pupuk dasar atau pupuk kandang atau pupuk organik. Kemudian penanaman jagung itu biasanya atau lebih efektif digunakan yaitu dengan cara ditugal. Dengan cara dibuat lubang pada larikan dengan kedalaman 2-3 cm. Kedalamannya jangan terlalu dalam dan jaga jangan terlalu dangkal. Terlalu dalam nanti akan mengakibatkan benih susah tumbuh. Kalau terlalu dangkal akan dibawa oleh semut atau binatang-binatang yang lain. Kemudian masukkan 1 atau 2 butir bibit jagung per lubang tanam.
kemudian lubang tadi ditutup kembali dengan tanah atau kompos. Jarak tanam ini bisa disesuaikan, boleh menggunakan jajar legowo atau tanam dengan jarak 50 cm kali 20 pakai legowo 100, atau boleh juga 50 kali 50 kali 50, tergantung dengan kondisi tanah. Kemudian pemeliharaan jagung. Yang pertama, penyulaman. Artinya setelah kita tanam beberapa hari yang lalu, kita perlu lakukan penyulaman. Barangkali ada beberapa yang tidak tumbuh, sehingga lebih cepat kita lakukan penyulaman, akan lebih cepat menyesuaikan dengan tanaman yang pertama, sehingga tidak terlalu jauh rentan usia antara penanaman pertama dengan yang kita sulam belakangan. Kemudian perlu juga penyiraman atau pengairan. Jagung ini dia sangat butuh air dan juga rentan terhadap kelebihan air, sehingga kita perlu atur drainase, perlu ada drainase, dan juga perlu penyiraman bila di waktu atau musim kering. Kemudian pembersihan gulma, terutama lahan yang tidak menggunakan mulsa, ini kita sedikit ekstra untuk membersihkan gulma. Selanjutnya perlu juga pemupukan susulan. Beri pupuk susulan, tadi sudah ada pupuk dasar. Beberapa hari kemudian perlu kita berikan pupuk susulan, yaitu paling kurang 14 hari sudah bisa kita beri pupuk susulan. Kemudian juga perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Penyiraman. Bila jagung ditanam pada musim kemarau, diperlukan penyiraman untuk menjaga kelembaban tanah. Tanaman jagung sangat membutuhkan air. Namun, seperti saya bilang tadi, rentan terhadap kelebihan air. Pembersihan gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian. Berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk membersihkan gulma. Boleh dengan membersihkan dengan mencabut ataupun memotong, atau juga boleh dilakukan dengan penyemprotan gulma. Berbagai merek dagang yang kita bisa gunakan untuk membersihkan gulma. Ini kami tampilkan 1-2 sebagai contoh. Tidak mesti yang ini, boleh yang lain. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian pupuk susulan. Waktu pemberian pupuk pada tanaman jagung bisa diberikan yaitu pupuk dasar, kemudian pupuk susulan pertama pada saat tanaman berumur 14-15 hari setelah tanam. Pupuk susulan kedua pada saat tanaman berumur 28-38 hari setelah tanam. Kemudian pupuk susulan ketiga pada saat tanaman berumur 45-45 hari, atau saat tanaman menjelang berbunga. Pupuk yang kita gunakan boleh NPK, SP36, KCL dengan dosis yang tidak baku sebenarnya. Dosis pupuk ini tidak baku karena harus disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada di lahan kita. Terkadang tanah di sekitar lahan kita tidak begitu memerlukan banyak unsur N, maka kita bisa kurangi unsur N. Secara umum, status hara P dan K yang dibutuhkan oleh tanaman jagung, yang status tanahnya rendah, itu 350 kg per hektar, SP36-nya 150, KCL-nya 100. Dan ini sekali lagi saya katakan tidak baku. Kita boleh coba di lahan kita masing-masing bagaimana reaksi tanaman ketika aplikasi pupuk-pupuk tertentu dan bagaimana hasilnya yang lebih baik. Kemudian yang ketiga juga kita perlu gunakan pupuk mikro untuk kebutuhan juga bagi tanaman. Pupuk mikro ini dibutuhkan sedikit tapi sangat dibutuhkan. Selanjutnya pengendalian hama.
Hama yang biasa menyerang pada tanaman jagung itu biasanya penggerek batang, kemudian ulat, kutu daun, belalang, dan juga ada tikus. Untuk mengatasi hama tersebut tentu diperlukan penanganan khusus, karena setiap jenis hama mempunyai cara tersendiri dalam memberantasnya. Kita bisa gunakan insektisida dengan bahan aktifnya memetil benzoat atau klofenafil atau pestisida biologi. Banyak juga merek dagang yang dijual di pasaran yang bisa kita gunakan untuk memberantas hama ini. Terutama yang biasa menyerang tanaman jagung ini adalah hama ulat. Kemudian penyakit tanaman. Penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, terutama bila menanam jagung manis di daerah tropis. Jenis penyakit yang menyerang biasanya seperti bulai, kemudian karat, ada juga hawar daun, juga ada hawar pelepah. Untuk mengatasi serangan penyakit ini bisa menggunakan fungisida. Bahan aktifnya diantaranya dimetomorf, mancozeb, atau carbendazim, dan juga yang lain. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh petani adalah panen. Jagung manis biasanya sudah mulai mengeluarkan bunga ketika berusia 50 hari semenjak bibit ditanam. Ada 2 tongkol jagung. Ini di setiap pohonnya ada 2 tongkol. Sebaiknya 1 tongkolnya dibuang, yaitu yang tongkol bagian bawah, agar jagung bisa tumbuh dengan maksimal. Panen utama jagung manis bisa dilakukan ketika jagung berusia 65 sampai 75 hari. Artinya lebih kurang 2 bulan. Demikian pemaparan tentang budidaya jagung manis. Semoga bermanfaat, menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.